harus menjadi penjahat, harus menjadi pembunuh, baru kita bisa ketemu Kapolda. Saya dan teman-teman berdiri sini mewakili Ibunda Astrid yang kini merana karena ketidakadilan ini, yang terus berharap untuk memohon keadilan. Untuk itu kami mohon kepada Polda NTT, di manakah hati nuranimu, di manakah belas kasihmu terhadap kasus-kasus yang terus menimpa masyarakat NTT yang sampai saat ini tidak terselesaikan dengan baik, yang masih tersisa dan tidak terselesaikan sampai detik ini. Kasus Astrid dan Lail pun tidak dikerjakan secara profesional. Saya menanyakan kepadamu sekalian, tolonglah kami warga Nusa Tenggara Timur, atas nama seluruh perempuan Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan ini. Tolong bukakan pintu untuk kami bicara dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi kami ini secara damai, bukan untuk melakukan anarkis atau kejahatan seperti yang Randi telah lakukan bagi Astrid dan Lail, yang sebenarnya sungguh ia mencintai. Yang dicintai telah dihabiskan, tapi dilindungi oleh aparat hukum, dalam hal ini Polda NTT. Sekali lagi kami mohon, bukakan pintu untuk kami masuk dan bertemu dengan Kapolda. Ini saja permintaan saya. Mari kita tetap semangat. Kawan-kawanku tahu apa kerja kepolisian, bertemu dengan penjahat. Kita berharap kepolisian tidak seperti itu. Mantan Presiden kami menuntut keadilan, tegakkan hukum seadil-adilnya, walaupun dua langit akan runtuh. Hidup mahasiswa, hidup penajam Indonesia, hidup polisi India, hidup. Hari ini kami juga meminta. Kalau begitu bunuh orang, kau ketunjuk masuk ke tunggu toh. Kalau begitu tidak baik sembarangan bunuh orang juga. Kau bisa ketemu juga. Kau tunjuk mau ketemu Ira. Ketemu Kapolda. Pembunuh bisa, orang bangsa bisa. Tolong, Sampai ke nego-nego. masa seorang penyidik di Polda NTT bisa berperang di medsos? Tidak ada salokan. Tidak bisa. Tidak pakai. Ini seorang penyidik yang mempunyai reputasi baik ya. Penyidik yang mempunyai reputasi baik bisa beradu argumen di media sosial. Tidak beretika itu. Tolong dulu kepolisian RI, Polda NTT, bantu kami ketemu Kapolda. Program tidak perintah satu hari itu. Terima kasih buat Kapolda NTT. Kami sangat mengapresiasi kinerja Polda NTT dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh RB alias Randi. Tapi di dalamnya itu kami mengalami kejanggalan yang terjadi di saat penyelidikan. Yang pertama, kalau Randi bisa bertemu Kapolda, kami kenapa tidak bisa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27, setiap warga negara mempunyai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, Randi bisa makan bersama dengan pemilik Polda. Kenapa Hinus Tanayan tidak bisa? Apa yang menjadi kendala? Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kenapa tidak ditegakkan?
ada perlakuan yang ketidakadilan di dalam tubuh Polda. Yang ketiga, anak daripada Astri dibunuh. Kenapa tidak diterapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak tidak ditegakkan? Yang keempat, Astri dibunuh, seorang ibu dibunuh, seorang perempuan dibunuh. Kenapa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlindungan terhadap perempuan tidak ditegakkan? Kami sangat menyesali. Hati-hati kami teriris ketika hukum dilakukan politisasi. Maka kami minta keadilan di bumi Pulau Bawora. Kami merasa terintimidasi Bapak Mama. Ketika seorang ibu dibunuh, kenapa Randi bisa membunuh darah dagingnya? Meskipun secara hukum tidak sah, tetapi mereka sah. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 75 Undang-Undang yang mengatur perkawinan itu adalah sah karena mereka punya seorang anak. Karena itu kami minta Polda NTT hadir dan dapat berbicara serta klarifikasi terhadap proyek konstruksi yang sudah dilakukan. Kami rasa ada kejanggalan di dalam. Mungkin ini saja. Terima kasih. Oke, rekan-rekan sekalian, kelihatannya kita ketemu Kabid Humas lagi. Saya sudah bosan ketemu Pak Kabid Humas. Kawan-kawan, pokoknya tidak boleh ketemu Pak Kabid Humas. Harus ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Tidak boleh pasang muka tebal di situ. Kita malas. Kami mau ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Sehingga ada kontra komitmen untuk proses penyidikan ini benar-benar memberikan deadline kepada kami. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang lewat di Jalan Jenderal Soeharto pada siang hari ini. Kami pada hari ini datang untuk memberikan aspirasi untuk bertemu dengan Kapolda NTT, tapi katanya tidak bisa karena tidak kelapa. Apakah untuk harus ketemu Kapolda NTT harus menjadi penjahat, kawan-kawan? Harus menjadi pembunuh baru bisa ketemu Kapolda NTT? Bapak Kabid Humas, jangan neko-neko di situ. Kami mau ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dan selalu kami yang selalu terima. Maksudnya kami juga meminta hati dari Bapak Kami hanya mau ketemu supaya bisa Kapolda mempertemukan kami. Nusa Kalau Tenggara sesekali Timur. bisa bertemu, maka kami tidak bisa bertemu. Polisi yang muka tebal di dalam maupun di luar. Ingat, kami mau ketemu Kapolda. Kami harus mendapat kepastian bahwasanya kasus pembunuhan terhadap Astri dan Marini ditindaklanjuti. Kita tidak mau. Tapi gini, tujuan utama kami di sini adalah menuju pada bertemu dengan pimpinan Kapolda NTT. Kemudian gini kan, saya jelaskan dulu. Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kami datang ke sini. Polda Nusa Tenggara Timur. Kemudian Sudah sejak separasi dulu yang kami perjuangkan ini mendiamkan disampaikan oleh pimpinan banyak langsung. kasus kejahatan. Dan kalau sampai hari ini kasus pembunuhan di Penkase yang dialami oleh Astri dan lain sudah ditindaklanjuti. Kita harus mengatakan bahwa polisi-polisi yang ada di lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur sedang masuk angin. Saya membaca bahwa seorang penyidik yang sudah masa jabatan sudah selesai, buang sihar, bahwa dia menyidik kasus ini minimal 1 bulan sudah selesai, buang sihar. Mungkin Bapak tahu dia. Maka saya lihat bahwa kasus ini sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan, kasus ini belum terselesai. Maka untuk kami masuk ke dalam, untuk meminta pimpinan Polda NTT, untuk kemudian tidak usah takut dengan dia harus polisi. menegaskan Mereka kepada siapa? para penyidik Kalau untuk mereka bisa kasih makan di meja cepat dengan dituntaskan. Randi bisa ketemu dengan Kapolda. Teman-teman, jangan berdebat di luar sini dengan Kabid Humas. Tidak ada guna itu. Kita harus masuk supaya bisa ketemu. Kita harus masuk supaya ketemu Kapolda. Jangan berdebat di sini. Berdebat di luar sini. Tidak ada guna itu nanti. Masuk saja. Percuma kita aksi panas-panas di sini. Pak polisi, kami mau ketemu Pak Kapolda. Karena itu izinkan kami ketemu Kapolda. Kami dari aliansi tidak mau. Jadi bapak mereka jangan nego-nego segala macam lagi. Bahwa itu saja permintaan kami, Pak. Saya sibuk apapun beliau luangkan waktu. Ini yang datang ini tokoh agama. Saya Iya, betul Pak Pendeta. walaupun mau dihormati.
Kami datang untuk menyuarakan kebenaran, keadilan. Kami bukan anarkis. Kalau Randi penjahat itu bisa diterima baik-baik, kenapa kami tidak? Ya, jadi kami cuma minta jangan ada dialog apa-apa. Tolong Bapak yang melanjutkan ke atas. Kami mohon jam berapa kami bisa bertemu beliau? Dikasih jawaban saat ini juga. Tidak mungkin kan beliau full dari pagi sampai malam. Tidak mungkin tidak ada waktu setengah jam untuk bertemu kami. Betul. Maka kami butuh jawaban pasti. Oke lah, kalau sekarang ada rapat, jam berapa dia siap waktu? Kami siap. Itu saja Pak, kami tunggu informasi. Kami tidak mau dialog, kami cuma butuh jawaban ini. Kalau beliau kasih kepastian jam berapa bertemu kami siap. Kami menunggu. Itu saja. Terima kasih. Ya. Kami tidak akan melakukan anarkis. Karena ini kami datang untuk mendukung Polda, tapi kami butuh beberapa untuk diskusi dengan beliau, bukan dengan yang lain. Itu saja. Mungkin itu penegasan saya. Terima kasih. Bapak tolong sampaikan, yang datang ini pendeta, suster, romo, semua ada, dan aliansi dari 42 organisasi. Ini semua mewakili masyarakat NTT, orang tua, korban, bahkan korban yang sudah dalam tanah. Kami ingin menyuarakan apa yang dalam hati kami. Itu saja. Masuk sudah, lama nih. Kalau ternyata kami harus melakukan kejahatan untuk ketemu Kapolda, wah ini repot. Lemah. Makanya kami masih sopan, kami tidak maki-maki polisi dari tadi, kami tidak goyang-goyang pintu ini, karena kami menghargai polisi. Dan kami bukan penjahat kayak Randi. Nah, itu yang perlu dicatat baik-baik. Terima kasih Pak, kami menunggu. Masuk saja. Kami butuh kepastian. Lanjut. Korban PLP, lanjut. Cek. Baik. Kawan-kawan, Bapak Kabid Humas. Kami tidak mau nego-nego dengan Bapak Kabid Humas. Kami mau ketemu Kapolda. Bapak Kabid Humas, kalau Randi yang terdakwa itu bisa ketemu dengan Kapolda, kenapa kami tidak? Apakah untuk menjadi penjahat, menjadi pembunuh perempuan dan anak, baru bisa ketemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur? Apakah harus menjadi penjahat, harus menjadi pembunuh, baru kita bisa ketemu Kapolda? Kawan-kawan sekalian, kita makan kue dan minum aqua saja. Kalau mau makan nasi, harus menjadi pembunuh, harus menjadi pembunuh perempuan dan anak, baru bisa makan nasi di Kapolda, di Polda sana. Beberapa hari yang lalu kawan-kawan, saat prarekonstruksi, Randi yang katanya sakit saat jam makan siang, si Randi itu sakit pas jam makan siang, kemudian dikasih makan, katanya ya semua harus diperlakukan sama. Kalau diperlakukan sama, kenapa tidak makan di tahanan sana, kemudian makan semeja dengan Polda? Saya merasa curiga dengan kinerja Polda NTT hari ini. Bapak Kapolda hari ini yang lama itu, hari ini dipindahkan ke Maluku, dan nanti ada Kapolda yang baru. Ini menjadi rapor merah bagi Polda Nusa Tenggara Timur yang bobrok lembaganya, bobrok orang-orang yang ada di dalamnya. Kami dari aliansi memberikan tantangan kepada kepolisian Nusa Tenggara Timur yang dapat gaji, makan minum, jalan-jalan bergaya dengan uang rakyat untuk profesional dalam kasus pembunuhan Astrid dan Lail. Kalau sampai akhir tahun ini, tahun depan tidak ada kemajuan dalam proses penyidikan di kepolisian, kita harus curiga bahwa pihak-pihak kepolisian yang ada di Polda Nusa Tenggara Timur kena sogok dari terdakwa. Kalau sampai akhir tahun dan tahun depan kasus penyidikan ini tidak menemui langkah maju, kita harus curiga ada apa dengan pihak kepolisian. Bukan hanya kasus pertama ini kawan-kawan, kita sudah sering turun ke jalan dan selalu kasus-kasus itu mandek di Polda NTT. Polda NTT mengambil kasus ini dari Polsek Alak. Kemudian kita berharap bahwasanya kasus ini akan menemui langkah maju. Tapi ketika sampai di Polda NTT, malah sama saja, tidak lebih maju dari Polsek Alak. Mungkin Bapak Kabid Humas yang di sini dengan Polda NTT, kita pindahkan saja mereka ke Polsek Alak kalau kita punya kewenangan, karena mereka tidak becus, sangat-sangat tidak becus dalam proses penegakan hukum. Ini tantangan bagi Polda NTT. Tidak boleh ada kong kali kong dengan terdakwa atau siapapun. Masyarakat Nusa Tenggara Timur
yakin bahwasanya ada tersangka-tersangka lain selain Randi yang melakukan proses pembunuhan. Polisi harus usut tuntas kasus ini, harus mencari tersangka-tersangka lain selain Randi. Anak yang baru saja lahir pun akan paham, tidak mungkin Randi seorang diri bawa mobil pun tabrak trotoar. Apakah Randi ini bisa bawa mobil atau tidak? Pak Kabid Humas, apakah Randi ini bisa bawa mobil atau tidak? Dalam kejanggalan prarekonstruksi, banyak kendala-kendala yang kita temui di sana. Randi bisa gali lubang sendiri, pokoknya kawan-kawan menilai sendiri. Tidak mungkin Randi melakukan itu sendiri. Sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Bapak Kapolda NTT saat bertemu dengan keluarga korban, bahwasanya akan menelusuri tersangka-tersangka lain. Kemudian akan menerapkan pasal 340 pembunuhan berencana selain pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa. Polda NTT, kami berikan tantangan. Bapak-bapak ini bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, kita usul ke Polri untuk pindahkan mereka ke Polsek Alak semua. Karena memang tidak becus. Makan gaji buta. Saya katakan itu makan gaji buta kalau tidak bisa menyelesaikan kasus Astrid dan lain. Kawan-kawan sekalian, kami aliansi tidak takut dengan siapapun. Mau siapapun hari ini kami tidak takut. Kami hanya tunduk dan takut kepada keadilan dan kemanusiaan, kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Kalau Polda NTT hari ini tidak mengusut tuntas kasus Astrid dan Lail, pembunuhan yang di Penkase, mungkin hati nurani bapak-bapak kepolisian ini sudah mati. Anggap saja sudah mati karena tidak berberi kemanusiaan. Andaikan Lail dan Astrid ini adalah keluarga dari bapak-bapak polisi, ibu-ibu Polwan yang cantik-cantik, apakah bapak polisi dan ibu-ibu Polwan tega dengan hal ini? Saya tanyakan. Dan aliansi sekalian, ketua, koordinator umum dan penanggung jawab, kita tidak akan ketemu dengan Kabid Humas untuk diskusi. Kita akan ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita buat perjanjian, entah itu secara lisan atau tertulis, bahwasannya harus cepat dalam proses penyidikan ini. Seperti itu. Kami datang ke sini bukan yang pertama dan terakhir. Kami akan datang lagi kalau kasus ini tidak ditindaklanjuti atau kasus ini kelihatannya polisi masuk angin. Begitu. Kami akan menjadi garda terdepan menuntut pihak kepolisian. Di ulang tahun Nusa Tenggara Timur hari ini tidak boleh ada ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Kita berharap kasus Astrid dan Lail menjadi proses pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan